Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini kita akan membahas masih tentang adjective, tapi secara khusus saya akan membahas mengenai compound adjective. Apa itu compound adjective? Compound adjective is an adjective that contain two or more words. Ya, jadi compound adjective ini adalah adjective yang terdiri dari dua atau lebih kata. In general, we put a hyphen between two or more words before a noun. Ya, secara umum kita menaruh sebuah strip ya di antara dua atau lebih kata itu dan ditempatkan di sebelum kata benda. Kalau kita lihat di sini contohnya adalah well-known writer ya. Writer di sini adalah noun, kemudian adjektifnya ada dua yaitu well dan known digabung menjadi satu menjadi well-known. Nah, ini ditempatkan sebagai kata sifat ya. Dulu kita pernah belajar mengenai adjektif ya. Fungsi dari adjektif adalah untuk menjelaskan kata benda. Dalam hal ini kata bendanya adalah writer. Well known di sini artinya terkenal. Jadi kalau kita bisa artikan ini artinya adalah penulis terkenal. Tetapi dengan menggunakan compound adjective ya. Dua atau lebih kata digabung menjadi satu dengan hyphen. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan lihat lagi. What can the other adjective be used to describe? Nah, biasanya kalau untuk slow moving ya, ini adalah adjektif yang compound juga. Itu untuk menjelaskan mengenai kecepatannya, yaitu untuk kereta api ataupun untuk lalu lintas. Kemudian well informed ya, itu untuk menjelaskan politisi atau pembicara dan sebagainya. Kemudian record breaking, yaitu untuk kecepatan panjang atau tinggi ya, memecahkan rekor ceritanya ya, rekor kecepatan. Ini biasanya mungkin untuk olimpiade ya. Stress induce ya, yang menyebabkan stres itu biasanya headache, tiredness atau heart attack. Ya, kemudian well behave ini adalah perilaku ya, perilaku yang baik. Untuk biasa untuk menjelaskan anak-anak atau binatang peliharaan. Kemudian time consuming itu artinya menghabiskan banyak waktu, itu biasa untuk PR ya, homework atau task atau tugas. Kemudian comfort loving ya, penuh dengan kasih, biasanya itu untuk menjelaskan orang atau binatang peliharaan juga. Kemudian apalagi? Nah, coba kita lihat di sini. Apa sebutan bagi sesuatu yang has been made well? Ya, yang dibuat dengan baik, yaitu well made. Ya, jadi well made shoes misalnya. Jadi artinya sepatu yang dibuat dengan bagus sekali. Ya, well made shirt misalnya. Nah, itu juga kemeja yang dibuat dengan baik. Kalau yang save time itu time saving ya. Ini kurang ada hyphennya di sini, seharusnya ada hyphennya ya, time saving di sini. Kemudian look tasty itu adalah tasty looking ya. Jadi kelihatannya enak itu kata sifatnya adalah tasty looking ya. Will you save time yang untuk menghemat waktu itu time saving. Dries quickly itu adalah quick drying ya. Jadi kata sifatnya untuk menjelaskan yang cepat kering itu quick drying, yang untuk menjelaskan kelihatannya enak itu tasty looking, yang untuk menjelaskan menghemat waktu itu time saving, yang untuk menjelaskan sesuatu yang dibuat dengan baik itu adalah well made ya. Jadi itu arti-arti dari sebutan dengan menggunakan adjektif yang compound ya. Kemudian tentang seseorang ya, tadi kan tentang sesuatu, sekarang tentang seseorang yang punya good manner ya, punya perilaku yang baik, sikap yang baik, atau yang kehilangan yang cepat marah ya. Itu apa yang disebut apa itu ya. Kemudian loves having fun, suka bersenang-senang. Kemudian work hard, yang bekerja keras. Nah, untuk yang good manners itu kata sifatnya disebut well mannered ya. Kemudian yang suka cepat kehilangan temperamennya ya, yang cepat marah itu quick tempered ya. Kemudian yang suka bersenang-senang itu fun loving. Kemudian suka bekerja keras itu hard working ya. Nah, di situ kita bisa melihat ya. Nah, di sini kemudian ada contoh lagi. He was a well-known author ya. Well-known tadi kita sudah tahu artinya terkenal. Author ini artinya penulis, jadi penulis terkenal. Dia adalah seorang penulis terkenal ya, dengan kata compound adjective well-known ya. Biasanya kalau memang kita ingin menggunakan satu kata adjektif yang
untuk menjelaskan penulis, kita bisa menggunakan famous, ya kan? He was a famous author. Nah, famous dengan well known sama aja, artinya terkenal juga. Cuma perbedaannya adalah kalau famous itu kita hanya menggunakan adjektif saja, satu kata. Sedangkan kalau well known itu sama-sama adjektif, tapi kita menggunakan dua kata, yaitu well dan known, membentuk sebuah compound adjective. Ya, jadi sama artinya dengan he was a famous author. He is a good looking actor. Nah, di sini juga sama. Good looking ini artinya tampan. Jadi di sini ia adalah seorang aktor yang tampan. Nah, good looking ini sebenarnya bisa kita ganti dengan handsome, ya. He is a handsome actor, ya. Itu bisa juga. Ya, jadi sama saja, sedangkan ini compoundnya. He was a well-dressed man. Nah, ini adalah seorang pria yang berpakaian baik, berpakaian rapi, ya. They have a part-time job. Nah, ini mereka memiliki pekerjaan separuh waktu, ya. She is a long-haired girl, ya. Dia adalah seorang gadis yang berambut panjang, ya, long-haired, ya. Rihanna is a world famous singer. Nah, di sini famous-nya ini ditambahkan lagi world, ya. Jadi dia adalah seorang penyanyi terkenal sedunia, ceritanya seperti itu, ya. Marcelo is a left-handed tennis player, ya. Marcelo adalah seorang pemain tenis yang kidal. Ya, left-handed itu artinya kidal. She's a long-legged model, ya. She's a long-leg model, long-legged model, ya. Bacanya long-legged. Dia adalah seorang model berkaki panjang, ya. Artinya semampai, ya. She's a green-eyed lady, ya. Dia seorang wanita bermata berwarna hijau, ya, seperti ini. He is a hardworking person. Dia adalah seorang pekerja keras, ya, hardworking. Diligent, ya, rajin. It is a $5 bill. Nah, di sini kita lihat ini adalah uang $5. Nah, kalau kalian melihat beberapa kata-kata adjektif, ya, di sini sama sekali tidak terlihat ada s, ya. Tidak terlihat ada s di situ. Nah, kenapa? Karena yang namanya adjektif itu tidak memiliki plural, ya. Kalau kita lihat di sini, it is a $5 bill. Loh, kok dollarnya kok nggak ada s-nya, padahal di sini ada 5-nya. Nah, kita lihat di sini $5 ini adalah adjektif, jadi tidak ada s. Walaupun dia $5 kan lebih dari satu. Mestinya kan kalau lebih dari satu itu kan untuk bahasa Inggris kita tambahkan s. Tetapi karena dia adalah sebuah adjektif, dia berfungsi sebagai adjektif, maka dia tidak memiliki s, ya. $5 bill. Ya, kalau misalnya mau ada s gimana? They are $5 bills. Jadi billsnya yang di sini yang ada s-nya. Jadi uangnya ini loh yang ada s-nya, bukan berapa dolarnya. Ini hanya menjelaskan dolarnya ini berapa, ya. Jadi untuk penjelasannya itu adalah adjektif, dan adjektif tidak ada s, ya. Jadi itu harus kalian ingat. Jadi jangan sampai kalian tulis $5 bill. Nah, nggak bisa. Yang namanya adjektif tidak ada s, ya. Kalaupun kalian ingin menambahkan s, harus di sebelah kata bendanya, karena benda itu kan selalu ada yang satu, ada dua, ya kan, ada plural, ada singular. Yang ada plural, ada singular itu adalah kata benda, bukan kata sifat, ya. Kalau kata sifat sendiri tidak ada yang namanya s atau es, ya. Jelas, ya. He is a short-haired boy. Dia adalah seorang anak laki-laki yang berambut pendek, ya. Kemudian England is an English-speaking country. Inggris adalah sebuah negara yang berbahasa Inggris. Mrs. Smith is a middle-aged woman, ya, seorang wanita parubaya, ya, 50 tahunan gitu, ya. Parubaya. Nah, lihat di sini kita melihat ada berbagai jenis kata sifat, tapi nanti kita akan perjelas, ya, pemakaiannya. Red Roses is a 20-page English book. Nah, kita lihat di sini 20 page. Di sini kan 20. Kenapa di sini nggak ada s-nya? Kenapa? Karena 20 page ini berfungsi sebagai adjektif, dan adjektif tidak ada s. Jadi jangan sampai kalian tulis 20 pages, salah, ya. Harus 20 page English book. Kalaupun kalian mau menambahkan s, harus di belakangnya books, ya. Dan di sini pun English ini pun sebenarnya adalah sebuah adjektif. Kenapa? Karena dia menjelaskan kata benda, yaitu buku. Buku apa? Buku Inggris. Tapi buku Inggris ini dijelaskan lagi ada berapa halaman, yaitu 20 page, ya. Jadi sebenarnya di sini ada 1, 2 kata sifat, ya. Jadi kalau kalian baca
Red Roses is a 20-page English book. Nah, kalian sudah bisa tahu nih. Oh, di sini adalah adjective, di sini adalah adjective juga. Ya. It's an old-fashioned car. Ya, old-fashioned itu artinya kuno. Ya, ini adalah sebuah mobil yang kuno. Ya, mobil lama ceritanya. Mother Teresa is a kind-hearted woman. Mother Teresa adalah seorang wanita yang baik hati, ya, kind-hearted. Godzilla is a 3-hour movie. Lihat di sini 3 hour tidak ada s-nya, ya. Jadi kenapa? Karena 3 hour di sini berfungsi sebagai adjektif, ya. Movie di sini berfungsi sebagai kata benda. Mike is a short-sighted boy. Mike adalah seorang anak laki-laki yang rabun jauh, ya. Short-sighted. It is an ice cold lemonade, ya. Ice cold. Ini adalah lemonade yang dingin, ya. They are sun-dried fruit. Nah, lihat di sini, kalau kalian ingin menambahkan s, harusnya di belakang fruits, ya. Dan di sebelah sini tidak ada s atau sama sekali, ya. It's a 20-floor building. Sekali lagi, 20 floor di sini bukanlah sebuah kata benda, floornya di sini, tapi ini sudah digabung menjadi satu, menjadi kata sifat, makanya floor tidak ada s di sini. Ya, karena fungsinya sebagai kata sifat. He adopted a 2-year-old cat. Nah, lihat di sini 2-year, ya. Year-nya tidak pakai s. Kenapa? Karena di sini 2-year-old ini berfungsi sebagai kata sifat. Ya, 2-year-old cat. Nah, jadi kita sekarang kita coba lihat di sini kesimpulannya, ya. She has a long hair. Kita tinggal menggantinya kalau ingin jadi compound adjective, she is long-haired. He has a kind heart, kita ganti jadi kind-hearted. She has rosy cheeks, kita ganti menjadi she is rosy cheek, ya. Kita tinggal menambahkan ed di belakangnya. They made this bread at home. It is homemade bread, ya. Roti buatan sendiri, homemade. Homemade di sini. Chaibia taught herself by herself. She was a self-taught person, ya. Self-taught. This event is rooted deeply in our mind. It is deeply rooted in our mind, ya, deeply rooted di sini. You can see his house easily. His house is easily seen, ya, mudah dilihat. They educated him well. He is well educated, ya, well educated di sini adalah compound adjective. You wrote this essay badly. It is a badly written essay, ya. Badly written. Her father is very narrow-minded. It has a very narrow mind. He is a very narrow-minded. Ya, he is very narrow-minded. Nah, lihat di sini ada kata-katanya, kata kerja ketiga, ya, seen, educated, written, sama minded, ya. Ini kata kerja ketiga. Kita akan lihat lagi. This work consume time. It is time consuming, ya, makan waktu. This technique save money. It is money saving. This country produce petrol. It is a petrol producing country, ya. This building has 3 floor. It is a 3-floor building. Ingat tidak ada s-nya di sini. The child is 7 years old. Nah, di sini 7 years old. Kenapa? Karena di sini 7 tahun umurnya. Jadi year-nya pakai s. Tapi di sini kalau dia menjadi adjective, lihat di sini 7 year tidak memakai s, ya. Jadi ingat itu untuk pemakaiannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada rumus-rumusnya, penggunaannya yaitu adjective plus noun plus ed. Dari sini adalah adjective, ada nounnya heart ditambah ed jadi kind-hearted. Fashion, ya ada all di sini jadi tambah ed, old fashion, left-handed, right-handed, short-sighted, open-minded, absent-minded, narrow-minded, dan tight-fisted, ya. Di sini adalah adjective semua, kemudian di sini ada kata benda semua ditambahkan ed. Jadi pembentukan dari compound noun itu bisa terdiri dari adjective plus noun ditambahin ed. Kemudian ada juga compound noun itu bisa dibentuk dari adverb juga, ya. Ingat adverb itu yang memodify kata sifat, ya. Nah, biasanya ada lilinya di belakang, ya. Nah, itu bisa digabungkan dengan past participle, ya, seperti yang tadi, brightly lit. Nah, ini past participle, kata kerja ketiga, deeply rooted, ya, well known, badly written, well paid, well informed, well earned. Nah, di sini adverb semuanya, ya, brightly
brightly, deeply, well, badly. Ini semuanya adverb. Kemudian ditambahkan dengan past participle kata kerja ketiga ya. Kemudian ada juga adjective plus present participle ya. Adjective sini good, labor, easy, ever ya digabung dengan present participle ya. Present participle itu verb 1 plus ing ya. Looking, saving, going, lasting ya. Kemudian ada noun dan noun. Nah, noun dan tambah noun ini juga bisa jadi sebuah kata sifat ya kalau di hyphen. Misalnya 5 star second hand part time $10. Lihat di sini semuanya adalah noun, tapi ketika digabung dengan hyphen itu berubah menjadi adjective. Lihat di sini $10-nya tidak menggunakan s ya karena dia di hyphen menjadi kata sifat $10. Jadi inilah rumus-rumusnya untuk membuat compound adjective. Coba sekarang kita praktis ya. Coba kita praktis disuruh menjodohkan. Nah, coba kita lihat well di sini kira-kira dengan siapa? Dengan well yang tadi kita sudah belajar di depan-depan tadi. Ya, well bisa dengan manner ya, well mannered. Ya, well mannered itu artinya sopan ya. Kemudian kalau brand bisa digabung dengan apa kira-kira? Ya, dengan brand new ya. Brand new itu artinya baru. Deeply tadi kita sudah belajar juga digabung dengan siapa? Dengan apa? Ya, deeply rooted ya. Short tadi iya dengan cited ya, rabun jauh itu. Old ya dengan fashion ya, artinya old fashion, kuno ya. Nah, coba sekarang kita masukkan kata-kata compound adjective tadi ke dalam kalimat ya. When Brian got his promotion, he bought a blank car ya. Tadi ada well-mannered, ada brand new, ada deeply rooted, ada short-sighted, dan ada old-fashioned. Kira-kira apa yang cocok dengan car? Ya, dengan brand new ya. He bought a brand new car. Look at Laila. She is wearing a blank skirt. She found it in her grandmother's drawer. Ya, dia menemukannya di laci neneknya. Berarti ada sesuatu yang kuno di situ ya. She is wearing an old-fashioned skirt. Ya. Nancy is such a blank girl. She can't even read what's on the blackboard. Dia nggak bisa baca apa yang tertulis di papan tulis. Berarti dia rabun jauh kan? Nancy is such a short-sighted girl. Some people think that we should preserve the blank tradition of countries. Beberapa orang berpendapat bahwa kita seharusnya memelihara tradisi negara-negara. Ya, apa tuh? Deeply rooted ya, preserve the deeply rooted tradition ya, tradisi yang sudah mendarah daging ya. Kathy is a blank girl, he's very polite, sopan berarti well mannered girl ya. Jadi seperti itu dalam penggunaan kalimatnya. Oke. Coba sekarang kita lihat lagi, kita matching lagi, kita latihan sedikit lagi ya. Nah, di sini ada easy. Easy itu kita gabung dengan apa? Easy going ya. Kemudian big headed ya. Big headed itu artinya sombong. Easy going itu artinya mudah bergaul ya. Second itu second class ya, kelas 2. Hand itu handmade ya, buatan sendiri. Short ya, short sighted. Duty free ya, bebas tugas. Long distance ya, air condition ya, AC. Badly maintained ya, dipelihara dengan buruk. Oke. Coba sekarang kita masukkan itu ke dalam kalimat. I bought this CD blank as I was coming back from London ya. Apa itu isinya? Apa itu isinya? Duty free ya. I bought this CD duty free, artinya duty free itu di sini tidak kena pajak ya. Kemudian I made a blank call to England and it cost me a fortune. Saya menelpon ke Inggris dan mahal sekali. Biasanya kalau kita menelpon orang yang jauh-jauh memang mahal, itu adalah long distance call ya. I made a long distance call to England. On the train I travel blank because it was cheaper ya. Dia perginya untuk yang lebih murah. Nah, kalau biasanya kalau naik kereta api lebih murah biasa kelas berapa? Kelas 2 ya.
Jadi second class because it's cheaper. You can see this vase is blank and wasn't produced in a factory, ya. Di sini tidak diproduksi di pabrik, berarti buatan tangan sendiri kan? Tadi kalau buatan tangan sendiri adalah ya handmade ya. He's a really relaxed guy, so ya jadi relax sekali, so easy going ya. The office is blank, so it's very cool, dingin bahkan di musim panas. Kalau dingin berarti pasang apa? Ya air condition ya. She's so proud. I rarely met anyone so blank. He has a really high opinion of himself. Dia itu sungguh sombong. Ya, saya jarang ketemu orang yang blank. Dia itu memiliki, dia itu suka memuji dirinya sendiri. Berarti sombong ya. Berarti tadi adalah big-headed. Ya. I want to get my eyes tested. I've become really, matanya harus dicek. Berarti short-sighted ya. I've become really short-sighted lately. A blank car won't have a reliable engine ya. Sebuah mobil yang apa gitu tidak akan memiliki mesin yang bagus. Biasanya itu adalah badly maintained ya. A badly maintained car, sebuah mobil yang tidak dipelihara dengan baik tidak akan memiliki mesin yang baik ya. Itu jadi contoh-contohnya ya. Nah, jenis-jenisnya apa saja tadi? Kita lihat di sini ada numeral plus noun yang singular ya, numeral. Tadi kita sudah belajar numeral itu artinya kan kata angka-angka ya. Jadi $1 coin. Jadi $1 di sini kan numeral ditambah dengan di sini ya coin singular ya. A 5 pound coin ya sama tadi ya, 5 pound dengan coin ya. Di sini seharusnya tidak ada hyphen ya. Jadi 5 pound saja, tidak ada hyphen di sini. A 20 pound note ya. Nah, harusnya di sini juga tidak ada hyphennya ya. Jadi a 20 pound note ya. Kemudian ada adjective plus noun plus ed. Tadi kita sudah belajar ya di bagian yang atas tadi. Tinggal tambahin ed aja ya. High heel shoes ya. Quick tempered. Nah, coba kita lihat lagi. Tuh, a dirty face baby ya. Ini pakai ed, adjective pakai ed. A long-eared alien. Left-handed boy. A white-bearded wizard ya. A boy with a dark skin boy ya. A teenager with long legs, long-legged teenager ya. Kemudian a cat with green eyes, green-eyed cat. A rugby player with broad-shouldered rugby player. Shoes with high heel shoes ya. Kemudian a ghost with cross-eyed ghost ya, tinggal tambahin ed aja. A politician with a big nose politician ya. Kemudian a girl with red-haired girl ya, kan? A man with a long neck man. A model with thick-lipped model ya, a thick-lipped model. Kemudian dog with short-tailed dog. Monster with long-armed monster ya. A pirate with one-legged pirate. A dress with short-sleeve dress. Kemudian adverb plus participle ya, past participle yang tadi contohnya adalah well done. Tuh di sini dan di sini kata kerja ketiga. Adjective plus verb plus ing ya, present participle ya. Hardworking pupils. Oke, sekarang kita lihat lagi arti-arti katanya ya, sekali lagi untuk mengingatkan kalian. Calm, laid back itu artinya calm ya, artinya santai. Kemudian ready to eat itu ready made. Jadi ready made itu adalah sesuatu yang ready to eat. Well dressed itu flashy ya. Well known itu popular, terkenal. Dan well off itu artinya millionaire. Jadi kalau kalian mendengar kata he is a well off person, artinya dia seorang milioner. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai compound adjective. Saya harap saudara kalian semua mengerti mengenai cara-cara pembentukan compound noun dan kemudian juga mengetahui arti-arti katanya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Belajar bahasa Inggris bersama